itu, tapi saya yang dianggap liberal, sedangkan Ustadz Nuruddin yang menceritakan bahwa istiwanya Allah itu adalah begini dan begitu, dan siapa yang tidak percaya pada begini maka dia telah sesatkan, dikatakan seperti itu. Itu yang dianggap sebagai bagian dari syariah Islam. Jadi saya yang liberal, dia yang ngikutin sunnah. Makanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Akang bisa sampai dirujak di situ? Kenapa? Latar dari perdebatan itu sebenarnya adalah dari Robitoh Alawiyah. Jadi setelah saya berdiskusi dengan orang-orang Robitoh Alawiyah dengan sangat baik, mereka juga memperlakukan saya dengan sangat baik pada waktu itu. Nah, itu muncul framing dari habaib, dari Pak Alatos dan lain sebagainya yang mengatakan bahwa saya tuh liberal dan ateis ketika saya mengatakan saya tidak mau mendiskusikan masalah akidah, karena masalah akidah bagi saya itu sudah tidak digapai dengan ilmu lagi, tidak digapai dengan ilmiah, akal pikiran. Betul. Jadi ketika saya berbicara tentang masalah Allah Subhanahu wa taala, apakah dia duduk di atas aras misalkan ya, istiwa di atas aras, tentang wajah Allah seperti apa, tentang kaki Allah seperti apa dan sebagainya, maka saya berhenti pada dalil, tidak mau melanjutkan itu. Serius saya tidak mau melanjutkan itu, gitu ceritanya itu. Nah, tapi itu di framing sebagai bahwa saya itu adalah orang liberal yang menganggap bahwa akidah tidak bisa diilmiahkan. Ya memang definisi ilmiah yang saya maksud itu adalah kalangan akademisi. Ilmiah itu adalah harus empiris, harus bisa diuji. Ya kan Allah Jadi mau menguji bagaimana wajah Allah, Nah, bagaimana tangan Allah. Ya. Akang stop di situ. Saya stop di situ. Saya bilang saya mengharamkan saya membahas akidah secara ilmiah begitu. Dengan cara yang seperti itu. Setuju saya. Nah, ya itu luar biasanya itu adalah ketika saya mengatakan seperti itu, saya sangat percaya diri bahwa itu adalah juga pikiran dari kaum muslimin secara umum. Tetapi di situ saya di-frame bahwa saya itu adalah liberal dan ateis. Maka saya nantang debat kepada kepada Pak Hanif Alatos dan kepada yang lainnya. Nah, disitulah kemudian ada tanggapan dari Ustadz Nuruddin, ayo kita debat masalah yang seperti ini. Ketika di perdebatan itu saya gak bawa referensi, beneran saya gak bawa referensi, saya gak bawa persiapan sama sekali. Karena saya mengira bahwa yaitu ketika saya mengatakan bahwa akidah itu saya berhenti pada dalil, tidak mau saya lanjutkan pada hal-hal yang lain, itu saya pikir udah final. Saya datang ke perdebatan itu adalah untuk menjelaskan pernyataan itu tuh bukan pernyataan dari orang liberal dan ateis. Itu adalah pernyataan yang dikatakan oleh Ahmad bin Hambal, yang dikatakan oleh Imam Malik. Ketika Imam Malik ditanya soal istiwanya Allah, ya beliau mengatakan istiwanya begitu, ya udah, sisanya ya jangan bertanya tentang bagaimana, kan begitu. Setuju? Ya saya mengatakan itu, cuman itu, nah itu karena saya tidak mau berdebat pada bagian itu, justru dibawanya di situ. Perdebatan itu ya sudah, saya dirujak dan saya mengaku kalah karena memang saya tidak bawa referensi, tidak bawa persiapan, tidak bawa apa. Ya sudah selesai di situ, dan saya tidak kecewa dengan itu. Jadi saya bagian itu masih menghormati Ustadz Nuruddin sebagai seorang ulama dan sebagainya. Yang agak saya sesalkan itu adalah podcaster dari kelompok salaf atau kelompok sunnah atau yang orang sebut wahabi atau yang semacam itu justru malah pro terhadap Ustadz Nuruddin dan menganggap saya tuh liberal dengan mengatakan bahwa Allah tidak akidah tentang Allah itu tidak dinalar, diilmiahkan. Ya, tidak saya tidak mau mengilmiahkan, menjadikan itu kajian ilmu yang diperdebatkan, yang digunjingkan, yang didiskusikan. Saya nggak mau seperti itu, tapi saya yang dianggap liberal, sedangkan Ustadz Nuruddin yang menceritakan bahwa istiwanya Allah itu adalah begini dan begitu, dan siapa yang tidak percaya pada begini maka dia telah sesatkan, dikatakan seperti itu. Itu yang dianggap sebagai bagian dari syariah Islam. Jadi saya yang liberal, dia yang ngikutin sunnah. Makanya ya saya sekali lagi ya, saya menghormati apapun karena saya nggak ikutan dalam perdebatan akidah. Jadi ketika misalkan Al-Quran ditanya itu makhluk atau bukan, saya bilang itu adalah kalamullah. Apakah kalamullah itu adalah makhluk atau bukan? Saya akan menjelaskan pendapat para ulama, tapi saya nggak ikutan di situ. Saya berhenti aja di situ, nggak mau ikutan. Bagi saya kering lah, sangat kering untuk membahas masalah-masalah yang seperti itu dengan nalar. Saya lebih suka
menikmati apa ya, bacaan-bacaan Quran atau dalil-dalil Quran ya apa adanya seperti itu. Saya menjadi sangat liberal dan saya menjadi sangat dalam berpikir ketika saya bahas ketika saya bahas ekonomi, ketika saya bahas psikologi, ketika misalkan saya bahas filsafat, itu bisa sangat dalam. Tapi kalau misalkan akidah, karena saya punya pengalaman pribadi yang sangat sentimental, maka saya berhenti di situ karena saya benar-benar tahu bahwa Allah nggak mungkin dinalar gitu. Udah selesai di situ.